بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Para pengurus Masjid Nurul Huda yang saya hormati, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mulai dengan baca ummul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi kita Indonesia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik para jamaah sekalian, sebelum kita memasuki hadis kedua, hadis yang pertama udah pada hafal belum? Ya, mudah-mudahan udah hafal ya. Paling tidak maksudnya ya, maksud dari hadis yang pertama yang intinya innamal a'malu binniyat, bahwa semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ikhlas atau tidak ikhlasnya perbuatan itu yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Ikhlas itu terbagi tiga. Ikhlas terbagi tiga. Alat ada orang jauh nih. Bang, silakan. Jauh. Jalan-jalan dulu nih. Ikhlas itu terbagi tiga. Tingkatan ikhlas yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh. Ini tingkatannya setiap melakukan perbuatan itu tidak mengharapkan balasan, kecuali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Kalau kita kan cuma niat doang kan? Niat doang tuh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala. Lillahi taala itu selalu kita ucapin.
dalam setiap kita melakukan niat. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Benar enggak tuh lillahi ta'alanya? Ya, ucapannya selalu ya mau umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Selalu kita ucapkan kata-kata lillahi ta'ala. Ya. Padahal masih punya harapan. Ya, tidak seperti mereka para nabi, para rasul ketika mereka melakukan perbuatan ikhlas lillahi ta'ala, la talaban fis thawab wala harapan minal iqab. Enggak mengharapkan pahala apa-apa kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang paling tinggi, ya. Ikhlas yang paling tinggi. Nah, yang kedua, yang pertengahan, orang yang melakukan perbuatan mengharapkan balasan pahala, harapin pahala, ya. Masih bagus dan ini masih dalam kategori ikhlas. Ya, seperti contoh kita puasa Arafat, ya, ditanya, ente puasa Arafat buat apa? Biar dosa saya setahun yang lalu diampunin. Itu namanya ngarep, ya, ngarep pahala, ya. Nah, kenapa? Karena ada motivasi dari Nabi bahwa saumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa satu hari pada hari Arafat itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Nah, ini kan ada berita dari Nabi, kabar, motivasi seperti itu, ngarep dari kita. Ya, ngarepnya apa? Biar diampunin dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, ini kita juga sih ya, termasuk. Tapi kayaknya masih ini juga nih, belum ke situ juga nih. Yang ketiga yang paling rendah sekali, tapi masih dalam kategori ikhlas, ya, yaitu orang yang melakukan perbuatan tapi mengharapkan dunianya agar berhasil. Melakukan perbuatan ngarepnya dunianya biar berhasil. Contoh, misalnya orang tiap malam rajin bangun malam kemudian baca surat Waqiah. Ya, ditanya, ente tiap malam baca surat Waqiah terus? Oh, biar rezeki gua lancar, biar kerjaan gua juga beres, semuanya beres, rezeki lancar, kan enak. Itu ngarepin dunia bukan? Dunia. Tapi boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena memang ada anjuran dari Nabi, ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatan." Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan kena penyakit yang namanya miskin atau fakir. Nah, ini kan namanya motivasi kita. Kalau gitu, gue pengen baca surat Waqiah tiap malam biar nggak miskin. Ngarapnya begitu, biar dunianya berhasil. Ya. Niat sholat duha mah lillahi ta'ala, ucapannya usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Kan lillahi ta'alanya dibaca. Tapi ketika tanya, ente rajin banget sholat duha, jawabannya apa? Biar rezekinya lancar. Nah, ini model kita tuh, udah ada lagi tuh. Kalau udah yang tingkatan pertama enggak, yang kedua enggak, yang ketiga juga enggak, kata Imam Nawawi, nah selain daripada yang tiga itu fahuwa riya, dan itu termasuk madmu, ya, itu riya dan tercela, ya, hukumnya bagaimana? Dosa. Kenapa? Karena melakukan perbuatan tidak ada salah satu unsur dari tingkatan ikhlas tadi, ya. Kita yang ketiga ini, ya. Kalau yang kedua juga masih kadang-kadang, ya, kadang-kadang kalau lagi imannya lagi naik tuh benar tuh, ya. Tetapi kalau lagi turun, nah ya begitu, ya. Ya mudah-mudahan yang penting innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan itu harus tergantung niatnya, ya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidak diperintahkan kalian semua, ya, kecuali lil ibadah, untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, ya, dengan penuh keikhlasan, orang-orang yang ikhlas. Nah, itu perintahnya seperti itu, ya. Ini ingetin, ya, biar hadis yang pertama, oh iya hadis yang pertama tuh isinya matanya
Ya, yang kita udah sering tahu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Dihafalin tuh enak sampai dulu ya. Nah, baik, sekarang kita buka hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala. Ini kadang-kadang dari hadis-hadis yang kecil begini suka tiba di hadis saya yang besar, yang kitabnya besar. An Umar radhiyallahu anhu qala. Terus yang kecil An Umar bin Al-Khattabi aidan qala. Nah, di situ gimana? Pakai aidan. Oh iya pakai aidan ya. An Umar bin Al-Khattabi aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyabi shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal umratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabistu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Hadisnya cukup panjang ya. Rawahu Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu aidan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan. Dari Umar bin Khattab juga. Qala, ia berkata, bainama nahnu julusun. Ketika kami sedang duduk-duduk inda Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, suatu hari ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina, tiba-tiba muncul, tala'ah
Tola'a itu artinya apa? Terbit. Tola'al badru alaina. Tola'a terbit. Kalau orang kan nggak panas kalau dibilang oh terbit itu dia gitu, enggak kan muncul ya. Itu tola'a alaina rajulun. Ya, tiba-tiba muncul di antara kami rajulun, seorang laki-laki. Syadidu bayadid thiyabi, yang pakaiannya sangat putih. Sawadis sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, yang tidak terlihat darinya bekas perjalanannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami seseorang pun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa, sehingga orang tersebut jalasa, duduk, ila nabi, di depan nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian orang tersebut menyandarkan rukbataihi, dua lututnya itu ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan orang tersebut meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas dua paha Nabi. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu, bahwa Islam itu adalah an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah. Inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melaksanakannya sebagai satu perjalanan. Qala, lalu orang itu berkata, shadaqta, engkau benar. Orang itu menjawab, engkau benar. Qala, lalu berkata, siapa yang berkata nih? Umar. Fa'ajibna lahu, maka kami heran, lahu, kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, orang tersebut bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala, lalu orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, lalu Nabi SAW menjawab, antu'mina billah, bahwa iman itu adalah antu'mina billah, engkau beriman, engkau percaya, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman, engkau percaya, bil qadari, dengan ketentuan, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan jeleknya. Qala, orang itu pun berkata lagi, shadaqta, engkau benar. Shadaqta, engkau benar. Qala, lalu orang itu pun bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan.
beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Qala, Nabi SAW menjawab, anta budallah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Qala, lelaki itu bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, lalu orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, ya, jika seorang amat, seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, telah melahirkan seseorang yang kelak menjadi tuannya, wa antaral hufatal umratal alata, jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, orang yang nyeker, ya, al-murat, al-hufat, orang yang nyeker, al-murata, ya, kemudian juga telanjang, al-alata, ya, udah miskin, ri'a asyai, menjadi pengembala domba, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan yang menjulang tinggi. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, summan talaqa falabistu maliya, kemudian orang itu pun meninggalkan, pergi. Falabistu maliya, ya, falabistu maliya, aku pun terdiam. Summa qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu, aku menjawab, Umar bin Khattab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala, lalu Nabi menjelaskan, Nabi menjawab, fa innahu Jibrilu, karena sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril, atakum, yang datang kepada kalian semua, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, baik, ini hadisnya cukup panjang, ya, disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemarin kita juga sudah membahas siapa Umar bin Khattab, ya, dia adalah salah seorang sahabat Nabi, khalifah yang kedua yang terkenal tegas, ya, yang mendapatkan lakab Al-Faruq, ya. Kunyahnya apa kemarin? Kunyahnya Umar bin Khattab apa? Abu Hafs. Abu Hafs, ya, artinya singa padang pasir, ya, singa padang pasir, atau juga bisa diartikan Abu Hafs bapaknya Hafsah, karena dia punya putri, ya, anaknya Umar bernama Hafsah, yang kemudian nanti dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kunyahnya Abu Hafs, ya, lakabnya adalah Al-Faruq, termasuk salah seorang sahabat yang sangat berani. Jadi kalau sekarang nih Umar bin Khattab siapa itu? Kalau sekarang Habib Rizik itu, Rizik. Jadi memang harus ada orang yang berjuang seperti Umar bin Khattab. Jadi kalau cuma dakwah amar ma'ruf, ada yang ngajak orang baik, ngaji, susah. Sekali-sekali mesti pakai pedang, sekali-sekali mesti pakai golong, ya, ajak orang. Nah, itulah dakwah bilhal. Ya, kalau dakwah bil lisan, ngajak orang untuk berbuat baik, udah banyak. Jumat, sholat Jumat itu kan dakwah, ya, pengajian. Nah, siapa yang nahi munkarnya, siapa? Harus ada. Ya, kalau kita nggak punya keberanian untuk melakukan nahi munkar, jangan nyeleneh, jangan nyeledek orang yang berani untuk nahi munkar. Ya, karena salah satu di antara tanda lemahnya iman itu
Ketika orang melihat kemunkaran, dia diam. Ya, ketika dia melihat kemunkaran, dia diam, maka itu termasuk orang yang imannya lemah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemunkaran di depan matanya, maka hendaklah dia berantas, ya, dia robah dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Kalau nggak bisa juga, dengan hati. Tapi kata Nabi, wadzalika adhaful iman, yang dengan hati itu termasuk iman yang paling lemah. Kita udah gak punya keberanian buat memberantas kemaksiatan. Ada orang yang berani kita ledekin, sok tahu lu gitu ya. Terus biarin aja. Ya kenapa? Karena emang segala sesuatu itu harus ada yang tegas. Kalau lembek mulu dakwahnya, ya ulama-ulama kita dakwahnya macam-macam. Adem, ya lembek, yang adem itu. Ya Syekh bin Ilham dakwahnya dengan zikir. Nah, Habib Rizik dengan cara salah satunya bukan cuma dengan amar ma'ruf saja, tapi ada dakwah nahi munkarnya. Ya, itu. Ya, di antara sahabat Nabi juga ada Abu Bakar yang kalem, ada Umar yang tegas, Utsman juga yang dermawan, Ali bin Abi Thalib itu sama. Allah Subhanahu wa taala punya Asmaul Husna 99. Apa semuanya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kan enggak. Ada sifat Allah yang keras. Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim. Itu kan sifat Allah yang keras. Artinya apa? Ya, memang pada saatnya kita butuhkan kekerasan. Kita lembek aja begini, kekerasannya begini, apalagi lembek kan makin jadi kita kan. Ya, jadi ya itulah figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa ketika sahabat-sahabat sedang kumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada orang yang berpakaian serba putih, yang rambutnya sangat hitam. Di antara mereka yang kumpul pun nggak ada yang kenal, nggak tahu dari mana tuh orang datang. Tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang kenal, la ya'rifuhu minna ahad, nggak ada yang kenal. Ya, contohnya orang itu ada di depan Nabi aja itu. Ya, orang itu langsung duduk di hadapan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Nabi. Ya, bersandar, menyandarkan dengkulnya, dua lututnya kepada dua lutut Nabi, ditempelin begitu. Sambil memegang ya dua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wada'a ala fakhidaihi, meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi. Lalu orang itu langsung bilang, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi jelas itu sesuai dengan rukun Islam yang 5. Ya, kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman, ya beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi jelasin lagi sesuai dengan rukun iman yang 6. Ya, ditanya lagi, akhbirni anil ihsan, ya Nabi jelasin lagi bahwa rukun ihsan itu ada 1. Nah, jadi kalau kita lihat di antara rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan ini ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 12. Ada 12 persis. Ya, waktu saya dulu ngaji di pesantren, pas kebetulan buka kitab tafsir Syekh Tontowi Jauhari. Nah, itu dijelaskan bahwa kelahiran Nabi SAW itu tanggal 12, harinya hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Itu semuanya ada hubungannya, ada kaitannya. Artinya tidak semata-mata kelahiran Nabi hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah itu kejadian yang kebetulan. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang kebetulan. Semuanya udah ada catatannya. Apa kebetulan sekarang malam ini kita ketemu? Oh, alhamdulillah ini kebetulan aneh ketemu ente. Apa kebetulan? Enggak. Itu semuanya udah ada catatannya. Malam ini kita kumpul, kita ketemu, ntar pulang bagaimana takdir kita, nasib kita berikutnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah ada catatannya, udah ada catatannya semua. Ya, nah, jadi Nabi SAW dilahirkan tanggal 12. Ya, rukun agama yang dibawa oleh Nabi ada berapa? 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Rukun Islam ada 5. Rukun iman
6, 5 tambah 6 11, tambah 1 rukunnya ihsan jadi 12. Nah, itu persis tanggal kelahiran Nabi tanggal 12 disesuaikan dan dihubungkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi ke dunia ini. Ya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Nabi lahir hari Senin? Ya, itu karena memang ya hari Senin itu hari keberapa ya? Hari kedua. Hari pertama hari Ahad, Yaumul Ahad. Nah, itu kan hari pertama dalam tafsir itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan langit dan bumi saja. Belum ada apa-apanya, ya, masih gelap. Kenapa cuma langit doang sama bumi? Kayak orang bangun rumah, ya, bangun rumah atas sama bawahnya dulu kan biar nggak kebocoran. Nah, baru yang kedua apa? Hari Senin Allah ciptakan matahari dan bulan. Maka dihubungkan kelahiran Nabi ya dengan bulan dan matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nur. Ya, itu disesuaikan semuanya ya. Nah, baik, kembali ke bacaan kita. Nah, bahwa malaikat Jibril datang ya, dengan berpakaian serba putih, rambut sangat hitam yang di antara para sahabat tersebut nggak ada yang tahu. Ya nanti malaikat Jibril datang dengan bentuk yang macam-macam, ya seperti orang tua, ya kemudian juga ya orang-orang yang kita nggak bakal tahu, ya orang tersebut kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bentuk aslinya malaikat Jibril dalam satu hadis itu Jibril itu mempunyai 500 sayap di badannya, ya 500 sayap tuh di badannya. Nah, itu di mana Nabi bisa tahu? Nah, saat Nabi di dalam gua ketika turun wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, disitulah Nabi menggigil. Kenapa? Karena melihat kondisi malaikat Jibril yang begitu menyeramkan. Baru-baru serem, ya 500 sayap, bahaya. Tapi udah kesananya enggak, malah jadi teman Nabi. Ya, jadi kemana-mana bukan Nabi Isra Mi'raj yang bawa malaikat Jibril. Ya, nah, tapi awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir. Ya, karena baru tumben melihat makhluk yang begitu aneh, menyeramkan, sehingga Nabi trauma. Ya, trauma gitu. Ya, terus setelah udah terbiasa ya udah kayak kita gitu. Kita kalau baru melihat orang mukanya serem, wah ini preman tatoannya banyak, mukanya juga ditato, baru serem. Tapi begitu kita udah sering ngobrol sama dia, kita kasih rokok lagi, dibaik-baiknya. Begitu ketemu kita, oh ternyata orangnya baik kok. Itu ya, nah itu awalnya Bang. Nah, jadi Jibril datang nanti kepada Nabi menyampaikan wahyu itu dalam bentuk yang bermacam-macam, Ya. Nah, saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya berbentuk seperti manusia, pakaian serba putih, rambutnya hitam. Ada yang kenal di antara mereka. Nah, menyandarkan dua dengkulnya ke dengkul Nabi, kemudian memegang dua pahanya dan bertanya. Yang pertama yang ditanya adalah akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang Islam itu bersaksi, ya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, yang kita kenal dengan dua kalimat syahadatain, ya sebagai bentuk persaksian seseorang ketika ya orang di luar Islam ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Tanpa dia mengucapkan dua kalimat syahadat nggak sah. Atau cuma satu doang. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, nggak sah. Makanya syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu harus dua. Ya, seperti paman Nabi Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu ketika Nabi SAW datangi, Nabi selalu deketin pamannya Abu Lahab biar masuk Islam. Aslim ya ammi taslam. Ammi ya ammi aslim taslam. Wahai pamanku, masuklah dalam agama Islam, kau akan selamat. Apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa la asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi aku enggak mau bersaksi engkau utusan Allah. Ya kan enggak sah. Ya kata Nabi enggak sah kalau masuk
Kalau modelnya syahadatnya kayak begitu harus mengakui bahwa diri Nabi adalah Rasul. Cuma Abu Lahab nggak mau. Kenapa? Gengsi. Gengsi dia. Ponakan. Kalau gua kan pamannya, masa gua harus beriman sama dia. Sampai pada akhirnya pun mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi 2 kalimat syahadat ini penting. Ya. Dan kita selalu baca. Jadi kalau kita kan Islamnya memang udah Islam keturunan ya, Islam keturunan. Jadi ya, tapi ada juga ulama yang mengajarkan kita untuk bersaksi, ya, untuk bersaksi. Jadi pernah juga saya ikut satu pengajian, ada ulama yang mengajarkan bahwa anak-anak kita yang ketika dia balik hadapkan ke orang tuanya, ya, kemudian diajarkan membaca 2 kalimat syahadat. Jadi tidak hanya sekedar Islam keturunan dari bapaknya, dari kakeknya, cucunya dan seterusnya, tapi paling tidak dia sudah berikrar dengan sendirinya. Artinya ya kalau kita sholat 5 waktu, sholat sunat, itu kan ada tahiyat akhir kan, tahiyat awal, tahiyat akhir kan ada 2 kalimat syahadatnya. Ya itu hanya bentuk perintah, tapi pengakuan yang benar-benar bahwa dirinya itu sebagai muslim, nah itu harus dihadapkan kepada orang yang ahlinya, baik orang tuanya atau gurunya. Saya pernah dengar begitu ya, tapi kalau artinya itu nggak harus. Cuman alangkah baiknya ketika ada anak yang sudah balik, ajak sini, nah dia baca 2 kalimat syahadat. Bukan berarti dia disuruh masuk Islam, dia udah Islam, udah keturunan, tapi untuk membuktikan, meyakinkan dirinya bahwa dirinya itu bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Waktu dulu kita mau nikah pakai 2 kalimat syahadatnya, nanti disuruh baca, padahal udah Islam kita. Yuk kita sama-sama ya baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya bahkan dalam khutbah nikah juga kan, ya itu dibaca mau khutbah nikahnya ada 2 kalimat syahadat juga. Itu sebagai bentuk persaksian aja. Kita yakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu satu bentuk keyakinan. Makanya orang jangan cuma tahlil la ilaha illallah mata sambil merem kadang-kadang tidur. Kenapa? Karena nggak ada meresapan. Jadi nggak meresapi. Orang yang bisa meresapi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi kekuatan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang melindungi kita dari wabah corona kecuali Allah. Artinya semua yang ada di alam semesta ini hanya Allah yang berkuasa. Itu satu bentuk keyakinan, ya. Biar kita udah pakai masker kemana-mana, kalau harus sakit juga, ya. Coba orang mau pergi naik pesawat Sriwijaya, ya, bagaimana nggak hebat? Ya udah, mungkin udah di swab dulu kali ya, mungkin ya, itu 3M dilaksanain nggak? Jangan laksanain. Tuh matinya karena corona bukan karena jatuh, yang mau udah takdirnya kan begitu. Jadi kita takut. Justru ada orang kaya daerah Setiabudi yang jarang keluar, Jumatnya juga dia jarang kali, ya. Sekarang berdua suami istri kena corona. Nah kita yang keluyuran kemana-mana. Tapi jangan sombong ya, jangan sombong lah. Gua mah nggak kena, jangan. Pokoknya kita tetap punya keyakinan. Ya, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan bahwa semuanya udah ada katanya, illa ma kataballahu lana. Enggak akan menimpa kita satu bentuk musibah kecuali apa yang telah Allah takdirin. Udah, protokol kesehatan ya kita ikutin, suruh jaga 3M, pakai masker. Lah dia 16M kagak diikutin. Kita cuma 3M, ini 16M karena baru 1M. Ya, coba ini. Tetap orang Sriwijaya luar biasa tuh mau masuk termuka. Ya kan? Coba vitamin udah dibawa semua tuh, obat-obatan dibawa. Ya artinya bagaimana? Bukan corona yang udah takdirnya. Ya, nah, itu namanya ikhtiar, ya, ikhtiar aja. Ya. Jadi itu Islam harus mengakui, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu yang pertama, ya.
Jadi kalau ada orang kafir ikut sholat, ikut puasa, dia nggak sah kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tiap tahun ziarah Wali Songo, di tahun ini lagi bingung di ziarah kok enggak nih karena kondisinya lagi seperti ini. Biasanya Februari, ya. Nah, kebetulan ada jamaah saya yang Cina, tapi belum Islam. Dia yakin banget tuh, tiap tahun dia nggak pernah nggak ikut ziarah, ya. Tiap tahun ikut ziarah karena dia punya agen. Dia yakin tuh kalau dia pulang ziarah tuh tokonya larisnya luar biasa. Nah, kalau kita di masjid, kita mau sholat nih, dia paling gitu ini, dia ada di samping, ikut gerakan sholat, Ntar kita tahlil, tawasul, Fatihah dia hafal. Nah, tiap tahun dia ikut. Begitu kita tahlil juga, dia paling kencang. Ilmu, lihatin yo, kencang banget. Tapi belum Islam. Diajak masuk Islam dah, ini. Belum waktunya, kata, belum waktunya. Iya memang benar belum waktunya, karena memang belum takdir Allah, hidayah Allah belum datang. Ya, itu udah banyak yang model-model kayak gitu. Tapi memang belum dapat hidayah, kita mau bilang apa? Kita paksain, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi kalau ada orang di luar Islam ngucapin ngikut sholat, ngikut puasa, ya silakan aja, tapi percuma, nggak ada pahalanya. Ya, kalau dia udah masuk Islam, baru apa yang dia kerjakan wajib atau sunnah itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rukun Islam yang kedua, ya, Islam yang kedua itu adalah wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Ini salah satu ciri orang yang beriman itu adalah salat. Aqimus shalah dzikri. Jadikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi ketika kita melaksanakan salat, ya hakikatnya satu, kita ingat kepada Allah, yang kedua kita sedang komunikasi kepada Allah. Karena as-shalah alatus silah bainal 'abdi wa rabbih. Karena salat itu adalah merupakan alat komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, kalau kita pengen komunikasi ya melalui salat kita, dari Fatihah itu aja udah ada percakapan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Ya. Dan kalau orang Islam tapi enggak salat, ya, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Orang yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya, menegakkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang meninggalkan salat berarti dialah orang yang menghancurkan agamanya. Memang dari semua rukun Islam, salat, puasa, haji, zakat, itu yang paling berat apa ya? Yang paling berat apa? Salat. Haji berat karena butuh dana, butuh fisik yang kuat. Tapi cuma seumur hidup sekali. Udah selesai, udah. Gitu. Masalah diterima apa enggak urusan Allah. Yang penting udah gugur kewajibannya kan? Udah gugur kewajiban sekali doang, seumur hidup sekali. Puasa setahun sekali, di bulan Ramadan doang. Zakat kalau yang mampu, yang udah nisabnya udah cukup, udah masuk haulnya, dia pun mampu. Nah, dia baru. Tapi kalau sholat tiap hari minimal 5 waktu, minimal ya 5 waktu. Orang sehat wajib sholat, orang sakit juga wajib sholat, orang dalam perjalanan juga wajib sholat. Makanya di antara rukun Islam yang 4 yang paling berat itu adalah sholat. Kelihatannya aja gampang. Makanya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Wa innaha lakabiratun. Karena sesungguhnya itu perbuatan yang berat, illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk, ya. Untuk qimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan membayar zakat. Ya, bayar zakat ini juga kalau udah mencukupi syaratnya. Berapa syaratnya? 4. Ya, syaratnya 4 secara global ya. Nanti kalau kita baca kitab fikih, syarat dhahab wal fiddah, emas dan perak, kemudian syarat al-an'am, binatang ternak, unta, kerbau, sapi atau kambing. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya tersendiri. Ya, tapi secara global orang wajib mengeluarkan zakat itu 4. Yang pertama orang Islam, yang kedua sudah mencapai nisabnya. Berapa nisabnya? Menurut Imam Syafi'i 96 gram emas. Ya, Imam Syafi'i.
ya. Nah, kemudian yang ketiga sudah mencapai haulnya, udah 1 tahun. Kalau udah 1 tahun kita punya duit 96 gram emas, ukurannya taruhlah kurang lebih 48 juta lah, ya, atau 50 juta gitu. Ya, wajib itu dikeluarkan zakat. Nah, kemudian yang keempat syaratnya milkut tam, bahwa harta itu milik kita sendiri. Kita punya duit 50 juta emang pribadi kita, bukan duit pinjaman dari bank atau bukan duit patungan kakak, adik, sama teman patungan, ya, 15 juta atau 20 juta jadi 50 juta. Ya, ini nggak wajib. Kenapa? Karena masih patungan. Milik utang harusnya milik itu sempurna, dia punya sendiri. Nah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, cukup ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ya nanti kita lanjut minggu depan, kita tinggal lanjutin bacaan kita sampai waktu tias zakat. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada malam ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.